Ya, lumayan jelas sudah. Oke. Ini ada pertanyaan pertama langsung ya? Boleh? Atau Tolong bro, ya. chatnya dibaca bro, chat saya. Oh, chat ya, sorry. Saya soalnya ini lagi ini, sebentar. Sebentar saya baca. Oh, sorry, ya. Ya. Nah, teman-teman ya, ini kita masih belajar soalnya online ini ya, kita masih belum terbiasa total ya. Jadi masih agak ini ya, slow gitu ya. Bentar dulu. Namanya, oke, sebentar ya. Ini diberi waktu saya berapa Oke, jam? sudah, sip. Pak Dokter Sugeng sudah menjadi co-host, Pak. Sip. Diberi waktu sampai berapa jam ini? Ini nggak bisa panjang sih, Dok. Paling ya 1 jam lebih lah, 1 jam lebih ya. Lebih sedikit ya. Ya, betul. Itu ada slide dari saya sebentar ya, yang mau ceritakan dulu. Oh iya, slide bagus ini. Kenapa saya ngepres ya? Oh, enggak apa-apa. Pak Kelvin bisa dibuka slide-nya, Pak? Nggak, saya kirim ke WA itu ya. Ya. Nah, Nanti sedang disiapkan oleh Pak Kelvin ya, slide-nya ya. Ini pasti sesuatu yang gambarnya kadang-kadang seram ya. oh enggak. Oh enggak ya, aman ya. Ini aman, ini gambaran CT scan aja. Oh, soalnya kadang-kadang gambarnya itu kadang-kadang ya namanya juga orang sakit ya. Pak Kelvin Oh sudah Sudah dapat belum? Nah ini Pak Dokter ini sudah muncul. Nah ini kenapa kalau saya terlambat ini ya, ngepres ya. Ini operasi patah tulang muka tadi ya. Orang yang tidak bisa menggigit ya, sehingga ya karena expose-nya sempit, terus kemudian harus difiksasi ya, dipasang plat dari dalam mulut ya, sehingga cukup menantang juga seperti itu. Makanya tadi sampai operasi juga tidak concern ya, karena udah keburu cepet-cepet mau balik Surabaya. Tidak apa-apa Dok, tapi operasinya sukses kan Dok? Operasinya sukses kan? Semoga. Amin, pasti sukses Dok, amin ya. Soalnya jangan kaget Dokter Sugeng suka bercanda soalnya. Iya betul ya, suka bercanda supaya kita rileks ya. Saya duitnya juga lumayan itu. Oh gitu ya. Pokoknya susah operasinya Dok? Enggak, cuma istilahnya hobi aja ya. Ya. Karena itu sesuatu yang istilahnya kesulitannya tinggi ya, sehingga enggak semua bisa di daerah saya enggak ada yang bisa, sehingga enggak mau harus saya kerjakan sendiri. Teman-teman yang lainnya enggak bisa ya. Tapi untungnya ada Alphaspin ya, sehingga istilahnya kalau habis operasi di muka itu biasanya mukanya langsung bengap ya. Jadi istilahnya kayak memar gitu ya. Saya enggak mau menunjukkan ya, nanti enggak bisa makan semuanya. Jangan, enggak usah Dok, enggak usah ditunjukkan. Dok suaranya nyaring. Suaranya agak nyaring Dok, karena kurang kurang nyaring ini ya. Nah ini baru. Saya buka satunya. Hah? Ya kurang pakai nyaring. satunya, ya pakai satunya aja. Yang ini nyaring enggak ini? Ya lumayan. Lumayan ya. Nah, ya. Saya maksimalkan aja ya. Nah sudah. Nah. Untungnya ada Alphaspin ya, sehingga saya praktekkan, saya pakaikan di situ sekelumit ya, sehingga operasi biasanya hari ketiga, keempat itu baru bengkaknya itu berkurang. Jadi hari pertama, kedua itu udah tambah lama tambah besar ya, besar. Tapi untungnya dengan Alphaspin saat itu juga, jadi habis operasi, terus saya sentri dengan Alphaspin supaya bengkaknya memar di wajahnya itu karena tindakan operasi itu langsung kempes, sehingga besoknya itu langsung 1 kali 24 jam saya bisa menilai hasil operasinya bagaimana. Jadi menilai dari bola matanya yang bisa gerak atau enggak, terus ya salah satu indikasinya untuk operasi ya. Jadi otot matanya kecepit ya, karena patahan tulang di dasar bola matanya itu. Nah, untuk evaluasinya cepat sekali, jadi 1 kali 24 jam bisa kita lihat. Untungnya ada Alphaspin ya, seperti itu. Nah, sekelumit itu ya. Nah, jadi membantu pekerjaan saya juga ya. Ya Dok, fantastik ya. Jadi dengan Alphaspin, ibaratnya pasca operasi bengkaknya itu menjadi cepat. Ini ya prosesnya lebih cepat ya. Iya.
Oke, Jadi, fantastik sekali ya. Oke, ada pertanyaan mungkin di sini ya yang bisa mungkin ada. Dari pertanyaan pertama dulu ya dari Pak Ridwan. ya, Ini saya dari Gorontalo, Dok. Tadi baru sampai alfa metanya. Apa alfa meta saja bisa nggak untuk asam lambung dan GERD? Mungkin maksudnya dengan alfa meta dulu gitu, oke nggak? alfa meta dulu boleh ya. Suaranya agak nyaring Dok, kurang jelas. Aduh, coba saya buka satunya ya. Oh ya, buka satunya Dok, yang kayak kemarin tuh Dok, lebih jelas. Ya, sorry. Ini pakai laptop, makanya nanti nggak jelas ya. Iya. Saya lihat di... Ya. Aduh, bentar ya, istri saya telepon ya. Nggak apa-apa Dok. Oh, ya ini di rumah. Di-mute dulu, Vin. Di-mute dulu, Vin. Vin, di-mute dulu, Vin. Jadi dokter pun juga harus ya, kalau istri yang nelpon harus diangkat. Oh, wajib itu ya. Itu presiden itu ya. Walaupun lagi operasi harus angkat tetap loh ya. Bercanda ya teman-teman ya, kita supaya santai ya. Oke, sudah ya. Bisa di-unmute lagi, Vin? Oke. Coba sebentar. Oke, halo. Oh iya, nggak apa-apa. Sambil kita nunggu ya. Jadi sini halo, sudah banyak. ya, halo. Nah, itu sudah masuk. Suaranya lebih jelas. Jelas tadi. ya? Ya. Jadi sebetulnya prinsipnya dengan itu ya, dengan alfa meta bisa. Karena fungsi tugasnya alfa meta itu ya, dia istilahnya meningkatkan aliran darah ke dinding dari lambung. Sehingga kalau aliran darah di situ meningkat, istilahnya dinding lambung kan dapat aliran darah banyak, dapat nutrisi dan lain-lainnya kan, sehingga bisa membentuk istilahnya bikarbonat sebagai pertahanan dari lambung ya, salah satunya bikarbonat, terus dari mukosa itu kayak orang awam bilang lendirnya ya. Jadi lambung itu ada lapisannya supaya dia tidak dimakan habis oleh asam lambung, seperti itu. Memang dengan alfaspin dia bisa langsung untuk mengurangi nyerinya. Kalau yang dengan memang pakai lengkap bagus ya, tapi kalau satu dengan alfa meta cukup. Oh, maksudnya satu alfaspin dengan alfa meta gitu ya? Ya. Oh, oke. Oke, jadi maksudnya dengan alfa meta itu sudah sangat membantu ya asam lambungnya. Ya. Kalau bisa ada alfaspin akan membantu mengurangi nyerinya juga ya Dok ya? Iya. Suara saya cukup jelas ini ya? Jelas sekali. Ya, jelas. Kalian sambungin tentang asam lambung nih Dok, karena banyak juga pertanyaannya. Jadi ada yang sudah, ini dari Ibu Amelia, jadi dia udah berapa hari minum alfa meta, tapi kenapa ya saya merasakan sensasinya semakin kuat. Jadi yang dia rasakan tuh sakit kram di perut tuh naik ke dada. Padahal sudah berapa hari minum alfa meta Dok. Nah, kita tahu ya, kita memang tidak tahu seberapa parah lambung itu mengalami kerusakan. Ya, kalau mau bagus ya dilihat itu di endoskopi, hingga dilihat ya supaya tahu. Jadi tidak semua orang dengan GERD asam lambung itu kerusakan lambungnya itu sama. Ada yang dalam waktu berapa jam, berapa hari langsung membaik, ada. Ada juga yang harus butuh waktu lebih lama. Ya, semakin kalau kita tahu ya, semakin butuh waktu lebih lama berarti kerusakan di dinding lambung itu semakin parah biasanya. Seperti itu, makanya butuh waktu. Jadi istilahnya saya pun kalau mengobati sakit lambung dulunya ya juga butuh waktu ya. Saya ada juga yang unik nih, teman sejawat juga ada yang kena GERD juga seperti itu. Kena GERD juga ada vertigonya, tapi lucunya dia diobati vertigonya.
begitu dia cerita ya, karena saya sudah dapat ilmunya dari teman sejawat ahli penyakit dalam ya. Nah, dia cerita saya tebak langsung, oh kena GERD ya. Loh kok tahu? Nah, dia ngalami pemulihan juga begitu, karena sakitnya sudah bertahun-tahun ya, sudah shopping dokter ya, istilahnya keliling-keliling ya. Nah, untuk pemulihannya memang butuh waktu, tidak bisa langsung instan begitu ya. Tapi yang jelas ya, setiap hari pasti akan dirasakan perbaikannya. Ya, setuju sih. Jadi jadi diteruskan aja gitu ya dok ya. Untuk terjadi satu penyakit juga butuh waktu ya kan, sama pemulihan juga butuh waktu berarti ya dok ya. Kadang-kadang proses pemulihannya itu memang ada proses detoksnya juga ya dok ya. Jadi itu prosesnya pemulihannya. Memang proses pemulihan itu kadang tidak nyaman juga ya dok ya. Ya. Itu. Jadi contoh kita bayangkan aja. Ya, kalau kita istilahnya olahraga, orang tidak pernah olahraga, kan suruh olahraga jalan pagi dan lain-lain kan menyehatkan ya. Memang rangsangan pada awalnya kalau kita tidak pernah terus kita lakukan olahraga, apalagi langsung bersaingan dengan teman-teman ya yang sudah berminggu-minggu dia sudah melakukan olahraga pagi, jogging pagi atau jalan pagi ya, terus kita lakukan dengan waktu yang sama dengan mereka, pasti besok atau besok-besok pasti sakit semua badannya. Ya. Nah seperti itu, sehingga ya efeknya kadang-kadang seperti itu yang kita alami ya. Nah kalau kita teruskan ya akan didapatkan manfaat positifnya. Memang untuk suatu perubahan tubuh memang menyesuaikan. Ya. Ada penyesuaiannya. Penyesuaian setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, terus ada yang keluar aneh-aneh itu. Ya seperti itu. Detox gitu ya dok ya. Iya. Nah, tapi kalau dari orang medis lebih enak, orang yang tahu kesehatan enak juga. Ada keluhan seperti itu, kita bisa nambahkan obat sedikit lah seperti itu. Dok, ya. Kayaknya warnanya sama kita ya, merah-merah semua ya. Iya. Padahal nggak janjian loh. Ini ada yang tanya lagi dok. Ini ya sebentar ya. Selamat malam dokter, ada teman kena GERD. Ini kasus GERD lagi ya, jadi kita baca aja sekalian. Baru pertama minum Alfameta, perutnya agak mual dan bunyi-bunyi. Ya, itu kenapa ya dok ya? Ya itu tadi ya jawabannya sudah ya. Tadi sudah ya sama ya. Memang sekarang penyakit asam lambung, GERD, vertigo ini lagi meningkat tajam, apalagi masa corona ini kayaknya ya kan. Mungkin salah satu juga kali ya dok ya. Ya, salah satu penyakit lambung kan stres. Ya. Nah, kalau orang, kenapa orang sakit lambung dia ngeluhnya? Makan sudah teratur, minum obat dokter sudah teratur semuanya minum. Tapi kenapa kok sakit? Ya karena stres. Stres itu tinggi ya. Ya, stres itu menyebabkan salah satunya ya, dia menyebabkan. Coba kita bayangkan ya, kalau kita stres kan tangan kita semuanya kan dingin ya kan. Nah, bayangkan di lambung pun juga mengalami seperti itu, sehingga aliran darah ke usus dan lambung itu berkurang. Nah, kalau berkurang, ya, sehingga bikarbonat sebagai pertahanan dinding lambung dan mukosa lambungnya itu juga berpengaruh, berkurang juga. Tapi asam lambungnya masih tetap ada. Jadi istilahnya pertahanannya dikurangi, tapi yang menyerang banyak, ya sakit juga akhirnya seperti itu mekanismenya. Ya, setuju. Jadi solusinya selain Alfameta, Alfaspin juga yang penting nggak boleh stres juga ya dok ya. Jadi harus jaga juga ya secara psikologi ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dok. Ini dari Bapak Kwan Chin Lung. Jadi ini mungkin pertanyaannya gini. Jadi istrinya baru dia didiagnosa itu ada kista dan miom. Karena sudah besar itu harus diangkat dok. Mungkin maksudnya penanganannya seperti apa kali ya gitu ya. Soalnya nggak ada pertanyaannya. Nah, kalau kista dan mioma ya kita lihat dulu ya. Kalau dia memang belum ada komplikasinya ya, misalkan kistanya belum terpelontir, terus miomanya perdarahannya masih bisa ditolerir ya, itu usahakan ya pakai yang
Yang tadi itu yang disarankan sama Bu Hardi itu ada yang pembalut itu ya. Ya, pembalutnya ya belum cerita Ya. sih, tapi nanti tidak apa-apa tanya pengundangnya pasti tahu. Pembalut Angel Secret ya dok ya? Ya, saya pernah merasakan seperti itu ya. Tempat praktek di salah satu rumah sakit yang saya punya izin praktek di situ, saya berdampingan dengan dokter kandungan. Sehingga kadang dari ke dokter kandungan karena ada kista, terus dia ngasih gadis, nggak mau dioperasi, nggak mau obat suntik. Jadi perawat saya setelah tulisannya dianjurkan ke tempat praktek saya. Jadi saya kemasukan pasien seperti itu saya ketawa juga. Iya. Perangkap kandungan. Tapi ya enggak apa-apa. Saya enggak mau apa-apa, cuma saya udah ganti aja balut dengan ini. Ntar kontrol lagi 3 bulan lagi kita lihat. Ya ternyata 3 bulan lagi kita lihat ya mengecil juga seperti itu. Kalau pakai pembalutnya juga sebaiknya gimana dok? Kalau rahim miumnya sama kistanya besar, apa perlu pakai alfaspin dan alfameta juga nggak dok? Waktu itu saya cuma pakai pembalut aja. Karena faktor ekonomi juga ya, saya kita juga memperhatikan ya faktor ekonomi juga ya. Ya saya sarankan pakai pembalut aja dulu, kita lihat reaksinya. Sambil istilahnya saya pribadi juga ngetes ya, bermanfaat enggak itu. Dan ternyata bermanfaat ya dok ya, ternyata bermanfaat sekali ya pembalutnya ya. Ya mengecil lah, pokoknya di USG lagi dia mengecil ya sudah senang sekali. Ya. Oke. Jadi bisa ya Bapak Kwan Chin Lung bisa dicobain yang penting nanti. tapi dalam tanda kutip tadi ada tapinya. Kalau miumnya kistanya tadi belum yang terpeluntir atau apa tadinya. Tetap harus konsulnya ke dokter kandungannya juga kembali ya. Jadi jangan ambil kesimpulan aja dari sini. Tetap harus konsul kembali ke dokternya masing-masing ya. Kalau enggak saya dimarahi teman sewat kandungan ini. Iya. Karena gini kan Pak Dokter Sugeng menjawabnya dari segi pertanyaan yang enggak terlalu detail pasti ya. Paham ya teman-teman ya? Kan kondisi detailnya tubuhnya teman-teman kan yang tahu adalah dokter yang menangani teman-teman sendiri secara detail banget. Nah, Dokter Sugeng kan menjawabnya secara general aja dulu, secara gambaran besar ya. Tapi misalnya gini, harus operasi pun justru bagus banget tetap pakai pembalutnya pun untuk membantu proses habis operasinya lebih cepat sembuh ya dok ya biasanya ya. Iya, proses penyembuhan biasanya kalau operasi-operasi di daerah sekitar kemaluan gitu ya, saya operasi di luar terus sekitar dubur ya, biasanya kalau saya pakaikan pembalut itu ya, istilahnya keringnya itu lebih cepat. Keringnya lebih cepat ya. Pernah saya dikonsulin ada tumor di mulut rahimnya situ, terus apa gitu harus saya operasi ya saya operasi, join operasi dengan dokter kandungan gitu. Ya, jadi dengan pembalut memang kita sering dengar sih kalau luka ditempel dengan pembalutnya terutama ion negatifnya itu ya teman-teman ya. Itu lukanya jadi sangat cepat kering ya. Seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Mika ya atau Ibu Mika ya. Pagi saya sahur alfameta dan selama 6 jam saya pakai alfaspin 2 di belakang. 2 jam habis buka puasa, saya keluar cairan kuning dok. Tapi nggak tahu nih cairan kuningnya dari mana ya. Mungkin nanti Ibu Mika ya tolong diiniin. 10 tahun lalu saya memang ada polip usus besar. Jadi cairan kuning itu apa ya dok? Kalau polip usus besar ya bisa ya. Ini cairan dari situ ya. Tidak apa-apa sih memang ya. Jadi istilahnya ya kita harus lihat dulu polipnya itu kenapa atau enggak ya. Nah, kalau memang polip itu ada mukosa yang berlebih gitu ya, sehingga dia ada rangsangan dari usus ya. Dok suaranya agak nyaring dok, kurang nyaring. Sorry. Ardi, boleh saya interupsi sedikit? Ya, itu kayaknya Dokter Sugeng yang audio di laptopnya apa bisa dimatikan supaya enggak tabrakan bunyi feedback seperti itu? Oh ya, di mute aja dok yang di laptop. Kalau bisa di live audio biar enggak tabrakan. Yang di laptop. Oh, live audio ya? Ya, yang di laptop. Yang di laptop. Ini kelihatan enggak? Kedengaran? Kedengaran ini. Maksudnya jelas ini. Jelas. Ya jelas.
Ya, kalau ada polit di usus kan dia istilahnya ada benda asing ya. Jadi sehingga usus tetap kontraksi ya, berkontraksi untuk mengeluarkan. Nah, salah satunya di lendir seperti itu bisa. Ya. Memang alfa meta kadang-kadang saya gunakan juga untuk orang yang susah buang air besar. Sehingga ada satu kasus yang menarik ya, Pak Haji ya, dari pulau seberang, Pulau Jawa, itu dia juga setiap kalau ke belakang dia pasti minum obat pencahar. Padahal usianya sudah lumayan ya, sudah di atas 50 sampai 60 ya. Nah, setiap hari seperti itu apa gak takut dia? Nah, ini saya pasien alfa meta pun dia merangsang juga kontraksi ususnya sehingga dia buang air lebih besar. Lancar seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan stroke ya, karena stroke itu kan juga banyak ya dok ya yang kena. Bapak saya stroke paha bagian kanan dan juga pantat kanan. Minumnya apa ya dok ya? Jawabannya ini ya, alfa beta sama alfaspin. Nah, kalau stroke itu menarik ya, kita harus tahu dari stroke-nya kenapa dulu ya. Sebagai penyakit dasarnya kita harus tangani dulu. Stroke-nya stroke karena perdarahan atau tidak. Kalau yang bukan perdarahan kita lihat lagi. Biasanya diberitahu sih oleh dokternya penyebabnya apa ya. Supaya apa? Kita tidak kejadian tersebut tidak berulang lagi. Nah, kalau berulang lagi ya lumayan ya. Nah, kalau sudah faktornya sudah diobati, nah kita bisa menghandle stroke-nya juga. Nah, cukup menariknya bahwa alfa meta itu bisa menghandle salah satu penyebab stroke karena diabetes. Nah, karena diabetes ya, dia istilahnya gula darahnya bisa kita kontrol ya dengan alfa meta tersebut. Terus dengan alfaspin itu istilahnya kaki dan tangan kebas itu bisa pulih lagi. Jadi saya teremes juga sama pasien ya. Dia cerita setelah 3 bulan itu kakinya terasa lagi jadinya. Nah, padahal kalau saya ngobati ya meskipun kita beri vitamin B yang dosis tinggi terus apa macam-macam, dia rasa kebasnya itu tidak pernah hilang. Tapi ini hilang. Nah, sehingga dia memperbaiki pembuluh darahnya juga, sarafnya juga. Nah, dengan ini kita bisa mencegah stroke-nya juga. Ya, oke, berarti bisa bagus sekali buat stroke ya, mencegah juga stroke-nya juga ya. Ya, terutama yang karena diabetes ya itu bagus banget minum alfa meta. Dok, tadi ada pertanyaan juga titipan ya tadi siang saya tanyakan juga di sini mungkin ya dok ya. Jadi ada bapak ini kan tumor di kepala. Di kepala ini sehingga mendesak ibaratnya mendesak saraf sehingga dia kaki kanan tangan kanannya jadi ikut kayak stroke gitu loh dok. Nah, kemudian sudah diangkat tumornya. Nah, yang tangan ini sudah bagus. Sekarang sudah bisa ibaratnya bergerak gitu ya, tapi yang kakinya masih tidak bagus. Nah, kok bisa gitu ya dok ya? Maksudnya kok bisa yang tangan bagus, kaki belum bagus pertama. Kedua, ibaratnya itu kira-kira bisa pulih enggak ya? Ibaratnya cacat saraf permanen dia bilang. Itu apakah bisa pulih enggak ya dok ya dengan alfa meta dan alfaspin ini? Nah, pulih tangannya itu setelah minum alfa meta atau setelah operasi? Setelah operasi dok. Setelah operasi berapa lama dia? Soalnya beliau baru minum alfa metanya ini barusan aja. Salah satu contohnya ya, pernah saya mengoperasi tumor di sini di kelenjar liur sini ya. Ini ada saraf ya, jadi mengenai wajah ya, sehingga bisa operasi kalau sarafnya itu terkena, pasien itu langsung kelihatan. Jadi wajahnya itu langsung istilahnya kena stroke wajah gitu, karena sarafnya di sini mengalami gangguan ya. Nah, pernah saya coba dengan apa? Pernah juga sebelumnya itu kalau dulu ya itu tidak pernah pulih, sehingga ya sudah cacat itu cacat permanen. Nah, tapi saya pernah coba dengan alfaspin ya, saya senterin di sekitar sini terus sambil pasien saya suruh minum alfa meta. Akhirnya apa?
setelah 3 bulan lebih itu mulai, jadi dia mulai bisa tersenyum, kanan kiri itu sama, terus bisa tutup mata gitu itu. Nah, akhirnya kan saya bisa melihat kan secara kasat mata, dia langsung kelihatan seperti itu. Nah, analogsnya dengan yang di kepala pun kemungkinan bisa. Memang untuk penyembuhan saraf itu butuh waktu lebih lama ya. Ada yang mengindikasikan 6 bulan baru mulai terasa efeknya. Ya, jadi jangan dikira 1 bulan itu langsung, lu kok tidak ada perubahan saya. Nah, karena penyembuhan saraf itu memang butuh waktu. Paling cepat itu ada yang bilang 6 bulan. Gitu. Tapi pasien saya ini lebih cepat lagi, 3 bulan sudah terasa. Ya. Oke. Paham dok ya, jelas sekali ya. Jelas. Ini banyak sekali pertanyaannya dok. Kalau orang nggak punya empedu, tapi juga punya sakit lambung, apakah aman minum Alfameta dan boleh berapa banyak minum Alfameta per harinya? Bentar ya, saya minum dulu ya. Ya, silakan dok. Kering nih. Nah, kalau empedunya, kantong empedunya ya, yang diberitahu tadi, sudah operasi. Ya, nggak punya empedu sudah dok. Nah, sebetulnya kantong empedu kan gunanya untuk menampung saja ya. Tapi kalau memang kantong empedunya sudah diambil, nanti beberapa tahun kemudian itu saluran empedu yang utama, saluran hati yang menyalurkan air empedu ke usus, itu dia akan istilahnya bahasa kerennya itu melembung, jadi mengembang, sehingga sebagai penampungan sementara. Jadi lama-kelamaan pasien itu akan merasakan efek samping dari kantong empedunya waktu operasi dulu, itu lama-lama juga hilang. Jadi sakit lambungnya yang terasa tidak enak itu mungkin akan hilang juga. Tapi butuh waktu ya, berapa tahun ya. Tapi alangkah baiknya ya, memang harus dikonsumsi makanan yang sehat. Salah satu contohnya Alfameta, dan juga hindari makanan-makanan yang merangsang lambung. Contohnya ya, makanan yang asam, terus minuman yang bersoda, terus kopi, terus kemudian ada yang pedas juga seperti itu. Kurangi ya, supaya lambungnya tidak dirangsang. Seperti itu. Oke, berarti intinya walaupun beliau tidak ada kantong empedu, berarti minum Alfameta tetap aman dan sehari berapa kali dok ya? Ya, 3 kali ya boleh ya. Ya, 3 kali bagus sudah ya, bagus sekali. Nah, ini ada yang tanya lagi, mertua saya mesti cuci darah. Ini beliau dari Jerman ya, kata dokter di Jerman ini mesti mengurangi kalium. Pas kemarin mau dicobakan Alfameta, dilihat pada komposisinya kaliumnya tinggi dok. Di botol Alfameta itu ada tulisannya kaliumnya tinggi. Coba saya lihat dulu, ada 10 mg, terus samping kanannya 1%. Sebetulnya ya orang dengan cuci darah itu ya memang dihindari kalium ya. Kalium banyak sekali pada sayur-sayuran seperti itu kan. Nah, kita triknya juga banyak sih. Ya triknya ya dicuci aja sayurannya itu, sambil direbus, airnya dibuang, terus rebus lagi airnya dibuang. Lama-lama kan kita cuma dapat seratnya. Nah, Alfameta juga begitu. Jadi seperti dibuat air banyak gitu ya, setelah itu biarkan ngendap, terus airnya dibuang, terus campurin lagi, dibuang lagi. Itu mengurangi, salah satu trik mengurangi kaliumnya. Oh, airnya yang dibuang, jadi ininya aja. Jangan sampai isinya, jangan sampai ampasnya ikut dibuang. Berarti ampasnya yang dikonsumsi untuk yang ini ya, yang ginjal itu. Ya sama seperti Alfameta itu kayak dicuci gitu loh. Ya. Jadi dicuci berulang kali gitu kan, jadi ya kaliumnya juga berkurang dengan cucian seperti itu. Terus kalau dia nggak boleh minum air banyak, berarti ya nggak apa-apa minum. Ya nggak apa-apa. Iya, dibuat bubur aja selesai. Gitu, oke. Oke, ada lagi kalau sakit, ini banyak sekali sakit lambung nih. Kalau sakit lambung sampai sampai dahaknya keluar darah, dahaknya keluar darah, sering pusing, dengan Alfameta bisakah dokter? Ada efek? Nah, ini pertanyaannya sama ya. Jawabannya ya bisa ya dok ya. Jawabannya mirip-mirip.
Kalau dia mengikuti dari awal kemungkinan bisa semuanya itu. Ya nggak apa-apa lah. Namanya orang sakit harus harus bertanya. Kalau nggak bertanya dipendam jadi lama-lama stres juga. Ya betul ya. Jadi jawabannya bisa ya buat ibu ya. Jadi bisa banget. Memang alfameter itu bagus sekali buat asam lambung ya. Vertigo juga bagus ya. Kalau bisa dengan alfaspin akan jauh lebih bagus lagi ya. Iya. Terus pertanyaannya ada ya, sebentar ya, saya lihat lagi ya. Sebentar dulu, mana tadi? Oh nih, bagaimana buat anak penderita kanker darah yang sudah kemoterapi dan sekarang terjadi pembengkakan limfa? Gimana sebaiknya dok? Terus sekarang lagi perlu tambah darah juga dok. Apakah bisa dengan solusi ini ya kelihatannya ya? Ini pertanyaannya terputus soalnya. Ya. Kanker darah kita harus tahu ya. Kanker itu kalau dia pada umumnya setelah 10 tahun tidak kambuh lagi, berarti orang itu jadi sehat ya. Nah, selama masa menunggunya itu kita harus maksimal ya. Maksimal melindungi dia terhadap efek radiasi dari luar. Kemudian sel sehatnya diberi makan. Ya. Makanan apa? Makanan yang mengandung polisakarida. Polisakarida peptida yang terukur ya. Yang terukur ya. Jangan polisakarida yang banyak yang dijual-jual di kapsul seperti itu, yang lain-lainnya itu banyak dari tempat-tempat lain, bisa dari jamur dan lainnya memang bisa ada. Tapi yang terukur ya. Jadi dosisnya ya saya sarankan 10 gram setiap kali konsumsi. Dengan itu dia istilahnya sel sehatnya diberi makan, tapi kankernya enggak. Nah dengan itu, maaf ya, ini ada tamu. Nggak apa-apa dok. Terus, nah seperti itu sehingga ibu yang punya putra dengan penderita kanker darah itu harus ekstra hati-hati. Jadi melindungi dia terhadap faktor dari luar, dari internalnya diperbaiki seperti itu. Oke, jelas dok, jelas. Oke, bagaimana cara untuk menghilangkan gula darah selamanya? Waduh. Nah, kalau diabetes ya kita lihat ya, diabetes memang ada hal-hal tertentu yang seperti pasien saya yang pernah saya operasi itu, Pak Yoto itu ya. Pak Tejo sih, bukan Pak Yoto yang kena stroke ya. Sekarang orangnya masih hidup ya. Terus waktu itu kejadiannya dia kena stroke. Terus kena stroke mata juga, akhirnya ke dokter mata. Terus datang ke saya karena ada luka. Luka satu kakinya busuk semuanya. Saya cek gula darahnya tinggi. Nah, akhirnya saya perbaiki semuanya. Pesan saya, Bapak pakai alfaspin untuk menyelamatkan kakinya dan minum alfameta untuk mengontrol gula darahnya. Nah, setelah berapa tahun dan terakhir ketemu saya, dia sudah tidak mengkonsumsi obat diabetes lagi. Jadi saya ya situ ada perbaikan ya. Terus ada satu lagi kasus yang istilahnya dia sudah minum obat anti diabetes ya. Terus sudah pakai insulin. Insulinnya double. Ya. Insulinnya short ya, short acting ya. Jadi setiap kali makan dia disuntik. Terus ada insulin yang long. Jadi dia kerjanya sampai hampir 24 jam. Jadi untuk mengcover gula darah yang naik turun seperti itu. Nah, tanyanya sama. Pasien itu bosan untuk disuntik. Karena setiap kali makan disuntik. Ya. Saya aja kalau nyuntik diri sendiri ya, saya pernah nyuntik ya, kroso ya, terasa. Jadi kalau begitu mau masuk itu terasa sakitnya. Bayangkan seperti itu. Nah, akhirnya dengan saya bimbing ya, dia sambil pelan-pelan kita lepas ya, dia bisa lepas dari insulinnya. Insulinnya dosisnya cukup lumayan besar waktu itu. Jadi yang long itu bisa 12, yang short itu bisa sampai 10 unit. Ya. Bahkan ada yang long itu sampai 16 unit. Saya bilang, waduh, lumayan ini. Nah, dengan kita bimbing akhirnya dia
sekarang minumnya obatnya obat generikan aja. Obat diabetes yang generik, yang harganya mungkin ya cuma ya 20 atau 30 ribu untuk sebulan. Nah, tapi badannya lebih sehat. Nah, apa senangnya pasien? Jadi istilahnya tujuannya kita apa? Menyelamatkan pankreasnya juga yang menghasil insulin itu, supaya kalau yang setengah mati begitu ya, yang masih kita bisa hidupkan lagi, itu bisa kita hidupkan lagi. Makanya itu kenapa kok dosisnya bisa berkurang, terus Pak Tejo itu bisa tidak mengkonsumsi obat lagi, gula darahnya sekarang masih normal semuanya, dan fisiknya juga masih seger. Iya. Jadi bisa jawabannya. Bisa ya dok ya, yang saya tangkap, jadi gini kok dok, bahasa awam, kan salah satu penyebabnya kan karena pankreasnya itu kinerjanya turun ya, mungkin karena sel-selnya banyak yang rusak juga. Yang tadi dokter bilang ya pankreasnya setengah hidup ya. Nah, dengan minum alfa meta, pakai alfa spin, kan itu self healing alami ya, sel-selnya akan repair ya, regenerasi ya, sehingga akhirnya pankreasnya pulih, sehingga pastinya kadar gulanya juga bisa stabil lagi ya dok ya, seperti itu kurang lebih ya dok ya. Bahasa gampangannya gitu ya, yang saya tangkap ya. Keren sekali berarti ya. Ada lagi tadi? Ini dok, ada pertanyaan. Jadi gini, suami saya awal bulan kena serangan jantung dan sempat masuk ICU lah ya. Setelah itu baru saja mungkin rawat inap kembali karena asam lambung naik ke dada, terasa terbakar. Lalu dokter bilang obat clopidogrel pengencer darah itu sifatnya asam. Itu gimana maksudnya mungkin dok? Mungkin pertanyaannya ya dokter, mungkin yang saya tangkap dok ya, jadi dia sakit jantung dikasih obat pengencer darah, tapi akhirnya kenanya asam lambung juga gitu mungkin ya dok ya? Nah, clopidogrel itu sama seperti golongan yang pertama itu golongan aspirat ya, aspirin ya. Dosisnya kecil yang 80 atau 100 mg ya. Itu memang untuk mengencerkan darah. Tapi mau tidak mau pasti ada efek sampingnya. Ya. Efek sampingnya apa? Bisa timbul perdarahan spontan. Dengan spontan kalau dikurit ya kelihatan. Kalau dia kebentur sedikit langsung biru. Nah, yang tidak kelihatan itu yang di usus. Tahu-tahu beraknya sudah hitam, begitu hitam ya. Nah, itu berarti dia ada luka sudah ada luka di lambungnya dan usus yang lainnya. Nah, makanya dia obat memang ada satu kegunaan, tapi kalau sudah dipakai lama menimbulkan efek samping yang tidak kita kehendaki. Nah, untuk itu ya kita gimana caranya mengkonsumsi ya supaya asam mukosa lambungnya itu tebal, sebenarnya tebal ya, itu ya harus kita perhatikan di situ. Makanya dengan minum alfa meta tadi dok, yang tadi dokter jelaskan di awal, itu kan membantu memperlancar aliran darah di lambung ya, di usus, sehingga mukosa lambung sama bikarbonatnya jadi bagus lagi dok ya. Iya, seperti itu. Sehingga melindungi lambungnya lebih kuat terhadap asam lambung tadi. Seperti itu dok ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dok. Jadi kalau yang dia tangkap ini kan jadinya kok tetap minum obat dokter ya, dipikir dengan minum alfa meta aja jadi kita bisa stop obat dokter, misalnya kita punya penyakit gitu loh dok. Wah ya ini ya, kalau kita bayangkan ya, kalau orang makan kenapa kok masih lapar ya. Terus kemudian ya ironis sekali, oh dokter kan tahu kesehatan dan lain-lain, kenapa kok sakit ya, kok bisa sakit. Nah, jadi istilahnya minum alfa meta ya bagus untuk imunitas tubuh kita, tapi kita harus menjaga supaya kalau memang ada seperti sekarang ini ya, kalau udah masuk corona, orang jelas-jelas sudah kena corona, kita sudah minum alfa meta, kita duduk di sampingnya sambil ngobrol, cakap-cakap sambil pakai masker dan lain-lain. Ya, sampai berapa lama tubuh kita bertahan ya, kan tubuh kita kan juga ada masanya ya, istilahnya kalau kita istilahnya kalau fisik kita lagi capek itu kan imunitas tubuh kita kan juga drop ya. Saya juga hari ini juga merasakan ini, kemarin tadi siang itu setelah operasi aja saya sudah merasakan waduh ini teler kayak ini dah. Kenapa? Sudah berapa hari ini istilahnya
lembur terus ya. Dari Senin. Terus malamnya juga diteter seperti ini. Nah, makanya, kadang-kadang fisik kita juga seperti itu. Jadi tidak bisa, ya. Jadi kenapa kok ini bisa sakit ya, tergantung ya siklus kita gimana. Ya. Itu mungkin jawaban saya. Setuju. Jadi kalau saya juga boleh tambahkan dok ya, menurut versinya saya orang awam ya. Menurut saya alfa meta, alfa swing itu bukan pengganti obat. Jadi itu harus betul-betul teman-teman clear. Karena menurut saya obat medis itu ada fungsinya sendiri, alfa meta, alfa swing ada fungsinya sendiri. Nah kalau digabungkan itu akan bagus sekali. Jadi alfa swing, alfa meta membantu proses pemulihannya lebih cepat dan lebih maksimal. Nanti boleh stop obat dokternya, itu karena tubuh butuh proses ya Mia. Setiap tubuh kita untuk bisa pulih, itu pasti butuh proses, butuh waktu. Tidak mungkin instan. Tapi pada saat nanti kita rutin minum alfa meta pakai alfa spin, dengan pengobatan medis yang tetap dijalankan sesuai anjuran dokter harusnya ya. Jadi tidak boleh berhenti obat dokter sembarangan. Tidak boleh, karena gini contoh nih, saya udah minum alfa meta, langsung saya stop obat dokternya, nggak boleh. Padahal sakitnya mungkin udah berat banget gitu loh ya. Tidak bijaksana. Nah nanti yang saya tangkap yang pengalaman kami yang kami banyak temui ya, paling bijaksana itu begini. Pada saat teman-teman jalankan medis tetap jalan, sambil misalnya terapi dengan alfa spin alfa meta, kondisinya kan tubuhnya semakin bagus, saya feelingnya semakin bagus, pemulihannya semakin bagus, semua ibaratnya check up-nya teman-teman semakin bagus juga. Nanti dokter akan lihat pada saat Anda kontrol lagi ke dokter secara berkala ya, pastinya dokter kan berkala ya, kontrol terus ya. Dokter akan lihat, oh ini hasilnya yang ini sudah bagus, hasilnya ini sudah bagus. Nanti dokter akan, oh sekarang dosisnya dikurangi deh kalau yang gitu. Oh ini boleh di stop deh obatnya. Nah pengalaman kita itu begitu. Jadi lama-lama teman-teman itu nanti sesuai dokter akan banyak sekali yang ngalamin juga nanti obat dokternya yang bisa akhirnya stop, tapi butuh proses dan waktu. Setuju ya, Mia? Setuju banget. Seperti itu. Oke. Jadi gini, yang jangan sampai salah mindset tuh begini. Ibaratnya alfa meta ini langsung obat dewa, minum 1 botol langsung sembuh semua penyakit. Nah, itu jangan sampai salah kaprah itu. Ya, tidak ada seperti itu. Karena saya feeling tubuh kita butuh waktu dan proses. Tapi kalau betul-betul kita telaten ya, kita jalankan dengan benar, sambil juga gaya hidup yang sehat ya Mi ya. Gaya hidup, pola hidup sehat, olahraga, makannya dijaga, terus pikiran juga dijaga ya. Itu ya kalau kita bilang itu ikhtiar ya, kita berusaha ya, dan Tuhan yang menentukan ya. Itu banyak terjadi miracle memang akhirnya. Ya contoh kayak kemarin dok, saya ada dapat WA sharing itu ya bagus banget dari Mbak Putri ya, beliau sharing, salah satu yang beliau sharingkan itu kanker payudaranya stadium 4 ke 3 ya saya lupa, itu pulih total sudah. Itu setelah beliau terapi Safiling ini sambil juga tetap jalankan yang kemo ya, kemo tetap jalan, sambil beliau pakai alfa meta ini. Dan sekarang udah bersih total. Bagus sekali, jadi kita juga ikut senang banget ya, itu miracle namanya ya. Iya. Oke. Ada yang tanya lagi? Mau tanya dok, untuk penyakit batu empedu bisa sembuh dengan alfa meta, batu empedu? Saya mengalami 2 ya, ada pasien saya pribadi ya, ada 2 pasien masih muda, kurang lebih ya usianya 30 tahun ya, wanita. Dia kena batu empedu. Terus ya kadang-kadang timbul efek nyeri dan lain sebagainya ya. Nah, kontrol ke saya USG dan lainnya ketahuan, terus kemudian saya kombinasi dengan alfa meta dengan ada obat lagi ya. Nah, itu efeknya bagus sehingga kontrol ke saya lagi, pasiennya sudah ada keluhan nyeri di perut dan lain sebagainya. Akhirnya senang dia, karena memang pada awalnya dia tidak mau dioperasi. Memang saran awal saya, waduh kalau batu begini ya saya tidak mau ambil resiko ya. Kalau dia batunya terus lari terus jadi kuning dan lain sebagainya, wah itu jadi masalah ini. Tapi karena pasiennya yang minta, ya akhirnya mau tidak mau saya harus berpikir 2 kali ini. Buat apa yang saya berikan ya. Nah,
Saya berikan Udafak ya, akhirnya saya berikan Alfameta. Nah sudah, sampai sekarang dia masih ada WA-nya ke saya ya. Saya kadang-kadang masih tanya-tanya begitu, gimana nyerinya, gimana, dia tidak ada keluhan sama sekali, ya sudah teruskan aja. Wow, fantastik ya. Bagus sekali. Jadi untuk batu metu juga bisa sangat membantu ya. Ya, tapi tetap selalu dikontrol ya, kayak Dokter Sugeng kan selalu mengontrol ya, seperti itu. Kalau ada keluhan ya segera konsultasi lagi ya, seperti itu ya. Mau tanya Dok, Alfameta untuk anak autis itu memang manfaatnya untuk apa ya? Maksudnya mungkin pemahaman logikanya gitu ya Dok ya. Untuk anak autis itu seperti apa ya? Ya, Alfameta kan bisa memberi makan sel kan. Salah satunya sel yang di otak kan, yang ada anak autis kan gangguan di situ. Ya. Jadi gunanya dia memberikan nutrisi sel otaknya. Terus penyebab autis harus kita ketahui juga. Salah satunya juga karena radiasi. Ya. Sehingga ada dari, mungkin kita searching kalau di internet akan ketahuan bahwa radiasi dari wifi, terus HP, alat listrik itu mempengaruhi kita. Apalagi kalau ibu-ibu hamil ya lagi ngantri periksa ke bidan kalau ke dokter kandungan sambil mangku laptop atau mangku HP, nah main-main terus ya, HP-nya panas, panas ya. Nah yang dekat situ juga terasa juga, akhirnya bayinya juga terasa juga jadi gangguan di otaknya. Jadi makanya kalau anak autis kita harus paket yang lengkap ya. Jadi jangan main-main dengan fungsi dari otak. Jadi sehingga dia itu pakai Alfameta yang dari dalam, terus melindungi dia terhadap radiasi dengan Alfaspin dan kuantum, terus 2 ditempatkan di kepalanya. 2 itu di center di kepalanya gitu kah Dok? Bisa di center kalau dia tidur. Kalau kadang-kadang anak autis kan juga tidak suka dengan center sinar kan, ya sudah dibuat burger aja taruh di kupingnya kanan kiri. Oh gitu. Jadi gini ya. Ini satu. Tidur ditempel di kuping kanan kiri gini ya Dok ya. Gini ya Dok ya. Ya. Ya agak ke atas sedikit. Agak sini. Agak ke atas sini ke otaknya. Oke. Saya juga baru paham loh. Kuantum baru 2 lagi kan? Ya, jadi kan? kalau bisa medan kuantum dia di tidurnya di situ, kemudian kepalanya ditempel 2 begini ya. Saya juga baru paham loh ini Dok. Saya pikir dulu cuman di center aja ini kan, tapi paling bagus mungkin yang begini ya Dok ya. Kalau dia pakainya kalau center kan dia harus aktif gerak, ini kita tidak bisa ngikutin. Ya betul. Kecuali kalau senternya bisa nempel terus di kepala ya. Mana-mana lari. Iya. Nah, ini ada yang tanya lagi Dok, anak saya menderita leukemia. Sebelum kemo anak saya sempat lumpuh selama 4 bulan. Dan sekarang menjalani kemoterapi dan sudah bisa jalan. Tetapi jalannya seperti bentuk X. Apakah itu bisa kembali seperti semula ya Dok ya? Jadi kakinya bentuknya X Dok setelah kemo. Ya, bisa. Itu bisa. Ya. Asal rutin dilakukan ya, sambil kemo, sambil yang lainnya juga diikutin ya. Seperti anak siapa tadi yang pernah yang sharing sebelumnya itu yang anak Kaila itu. Mbak Dini. Anaknya apa? Teteh atau Kaila? Ya, Mikaela. Seperti itu. Sehingga waktu itu memang dia tanya ke saya ya, memang saya anjurkan, saya arahkan ya gimana dia. Akhirnya sekarang anaknya juga bisa jalan. Sebelumnya memang ada gangguan sih, nggak bisa jalan seperti itu. Dan setelah kemo selesai, jadi dia tetap mengkonsumsi ya. Terus sampai sekarang ya, sudah berapa tahun ya, terus tidak ada gangguan Mas Yan. Sehingga kembali seperti sedia kala. Gitu. Ya. Jadi bisa ya, masih ada, selalu ada harapan ya. Yang saya pernah dengar Dok, Alfameta itu selama sel kita itu masih ada, ibaratnya masih ada, apa ya, kalau dibilang tuh ya, kayak masih ada setengah hidupnya gitu ya, itu masih ya. Begitu ya. Oke, nah ini ada yang tanya juga, saya langsung jawab aja mungkin Dok ya.
konsumsi alfa meta pakai air panas boleh nggak? Soalnya kalau pakai air panas jadi seperti bubur, dan apakah bermanfaat? Kalau saran saya jangan terlalu panas ya, hangat-hangat aja ya. Jadi nggak usah panas-panas, jangan panas ya, jadi hangat aja. Hangat tuh paling bagus dah buat alfa meta. Karena begini ya, alfa meta kan sudah masak itu ya. Ya. Sehingga kalau langsung dimakan gitu aja ya nggak apa-apa sih. Palingnya di mulut ya lengket ya. Nah kalau sudah masak seperti itu, nah kita bayangkan aja ya, kalau kita minum obat ya, obat misalkan obat amoksisilin ya, itu kan kalau kena suhu panas itu kan semakin rusak. Ya. Nah, kita bayangkan itu aja. Jadi kenapa harus dibuat panas gitu? Kalau dibuat semakin panas semakin banyak yang rusak. Kalau semakin banyak yang rusak manfaatnya apa? Tidak ada. Iya betul. Jadi nggak usah terlalu panas ya. Yang sedang saja suhunya ya, itu paling bagus sudah. Ada yang tanya lagi dok, ada teman terkena PCOS ya, susah hamil itu ya salah satunya ya. Dan oleh dokternya disarankan mengurangi karbohidrat. Jadi takut mengkonsumsi alfa meta. Apakah alfa meta bisa membantu kesembuhan orang dengan PCOS? Dan apakah tidak menimbulkan kontradiksi? Karena tadi kan nggak boleh karbo gitu dok, maksudnya. Ya, kita lihat aja di botolnya alfa meta itu mengandung karbohidrat enggak? Saya lihat ya dok ya. Baca isinya. Karbohidrat totalnya 8 gram, terus sampingnya 2%. Persen AKG-nya 2%. Jadi dia cuma 8 gram dalam satu botol itu. Iya, betul. Dalam satu botol 8 gram ya sedikit sekali. Ya. Soalnya apa ya, itu kan diambil dari kulit arinya beras ya. Mau enggak mau kadang-kadang kan ya sedikit sekali dari tepungnya itu katut ya, terikut ya, wajar lah seperti itu. Ya. Ya. Jadi aman ya dok ya, masih aman ya karena karbohidratnya sedikit sekali ya. Iya, masih aman. Ya, oke. Dan itu kan kalau tahu kan alfa meta itu adalah kulit arinya ya. Jadi bukan berasnya sebenarnya tapi kulit arinya ya, seperti itu. Contoh logika sederhananya gini dok. Orang diabetes kan nggak boleh makan karbo juga kan dok. Orang diabetes ya. Tapi alfa meta ini banyak membantu pasien diabetes, malah gula darahnya jadi bagus. Betul ya dok ya? Ya. Nah, saya pernah sih, adik saya PCOS juga sih dok, tapi dia minum alfa meta yang harusnya itu ada penanganan apa ya, harusnya itu untuk ini enggak jadi malah hamil sekarang dok. Dari minum alfa meta sama alfaspin dia rutin pakai. Sekarang hamil? Hamil sudah punya anak, anaknya Nah, kalau ada analoginya itu ya membuat orang itu semakin berani ya melakukan itu. Saya juga pernah mengobati orang diabetes ya, dia dilematis ya. Kalau saya mau operasi, tapi gula darahnya belum bisa terkontrol, jadi 500, 300, 400, 500 nih. Akhirnya ya, saya langsung menginstruksikan tidak boleh makan yang mengandung karbohidrat dan gula sama sekali. Nah, penggantinya apa? Saya masukkan alfa meta. Terus makan sayur bebas, daging bebas, ikan bebas. Wah, senang pasiennya. Jadi tidak puasa, jadi kenyang. Tapi ya gula darahnya bisa saya kontrol, bisa dikontrol. Akhirnya dia melewati proses operasi dan lain-lain dengan bagus sekali. Ya, memang seperti itu. Oke, jelas sekali dok. Kemudian ini banyak yang ini ya chattingnya. Jadi dokter mau tanya kalau untuk alergi kulit, apa dengan detox alfa meta 3 bulan bisa menghilangkan alergi? Atau sebaiknya diiringi dengan penggunaan alfaspin juga? Nah, alergi itu kan seperti orang autoimun juga, itu kan reaksi yang berlebihan terhadap tubuh ya. Jadi istilahnya respon tubuh terhadap suatu rangsangan itu berlebihan ya. Nah, dengan itu aja, dengan alfaspin dia alfa meta juga meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi imunitas tubuhnya yang kita tingkatkan, sehingga ya istilahnya ibarat alergi itu sel darah putih atau pasukan yang di satu negara dia itu merusak negaranya itu sendiri.
Nah, cara satunya apa? Ya biarin pasukan itu dia merusak, tapi pertahanan tubuhnya harus ditingkatkan. Kalau pertahanan tubuhnya ditingkatkan, ya kan istilahnya yang merusak lama-lama juga kecapean ya. Sehingga alerginya seperti itu bisa hilang. Analoginya seperti itu aja. Oke, paham dok, paham ya. Untuk berapa lamanya saya rasa itu tidak bisa dijawab berapa lama pastinya karena tergantung kondisi tubuh masing-masing, saya feelingnya masing-masing juga ya. Seperti itu ya. Yang pasti rutin minum Alphameta. Terus ditanya penggunaan Alphaspin, apakah sebaiknya diiringi penggunaan Alphaspin? Memang sebaiknya iya. Ya pasti ya. Pasti. Kalau ada Alphaspin pasti lebih bagus lagi hasilnya ya. Oke, ini kelihatannya pertanyaan yang kita ada yang tanya ya, apa bedanya Alphaspin dengan merek X ya, yang dari Korea itu ya. Kita enggak sebut merek ya. Nanti itu boleh tanya ke pengundangnya Anda saja ya. Kita enggak etis menjawab di sini ya, enggak enak kita ya. Karena itu kan ibaratnya dua merek yang berbeda. Ya, betul. Kita enggak mau juga ya. Jadi saling menghargai ya, kode etik ya. Seperti itu. Nanti tanya lebih pribadi aja ya. Oke. Kalau ada yang berani meminjamkan ke saya, boleh saya praktekkan ke pasien saya. Kalau yang pasti sih Alphaspin ini yang pertama di dunia ya, tahun 2014 akhir ya. Yang bentuknya Alphaspin ini dari Jerman. Ingat, dari Jerman ya. Jadi bukan kaleng-kaleng pasti ya. Oke. Kelihatannya ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Pertanyaan terakhir dok ya. Agak cukup panjang tapi ya. Karena saya yakin dokter juga sibuk juga ya. Selamat malam dok, saya ada tantangan kesehatan kanker nasofaring, ya kan? Sebelah kiri sudah menjalani kemo 5 kali tahun 2019 dan radiasi 35 kali bulan April 2020. Hasil CT scan kemarin Juli 2020 ada penjalaran di tengkorak kepala dan otot. Bagaimana cara memaksimalkan Alphameta, Vitomax dan Alphaspin untuk membantu pemulihannya? Ya, sama seperti kita menghadapi kanker yang lainnya ya. Jadi prinsipnya, ada yang sekarang teorinya menyebutkan dia tidak boleh makan yang mengandung glukosa atau karbo. Ya. Jadi misalnya dengan glukosa dan karbo itu dia malah memberikan makan pada kankernya tersebut. Ya, jadi harus dikurangi sekali. Ya. Terus kemudian kita lihat makanan apa yang misalnya menghambat pertumbuhan kankernya. Kalau kita cari di internet ya, memang tidak menyebutkan merek ya, tapi mereka menyebutkan polisakarida peptida. Ya, jadi secara universal ya, supaya tidak disalahkan penelitian tersebut ya, tidak disokong oleh produk tertentu ya, sehingga lebih fair, lebih valid ya istilahnya. Mereka menyebutkan polisakarida peptida itu dia istilahnya mengurangi inflamasi atau pembekakan ya. Nah, inflamasi itu merangsang juga kanker dia tumbuh lebih agresif. Terus kemudian polisakarida peptida itu juga menghambat pertumbuhan dari aliran darah pada kanker. Mereka menyebutkan karena kalau kanker tidak dapat aliran darah, kalau sama seperti ya maka tangan kita dijepit dan dapat aliran darah kan jadi busuk. Ya kanker kan juga begitu. Dia tidak dapat aliran darah, akhirnya dia jadi busuk, tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Terus polisakarida peptida mereka juga mempunyai zat anti kanker sendiri. Dia menghambat seperti itu. Nah, makanya setelah saya mengetahui seperti itu, ya kita harus searching cari ya makanan apa yang mengandung polisakarida peptida itu. Tapi harus dengan dosis yang sesuai ya. Jangan semua makanan ada mengandung polisakarida itu bermanfaat. Nah, kalau dosisnya nggak sesuai ya sama aja. Sama seperti kita minum obat amoksisilin, kalau dosis beratnya 50 kilo ya, ya sekali minum harus 500 mg. Tapi kalau dosisnya cuma 5 mg atau 10 mg ya nggak sembuh-sembuh orangnya.
Nah, jadi kita harus mencari merek tertentu yang memang dia tersebut supaya dia istilahnya masih dalam satu medan magnet ya, medan kuantum ya, sehingga kalau kita pakai kanal Passpin begitu ya, secara dua begini, terus kankernya di tengah begini ya, itu pernah saya cobakan pada pasien yang paru-paru, terus metastase ke liver juga begitu, sehingga saya buatkan begini, saya taruh di kanan kirinya dia, pasien itu merasakan sekali bahwa nyerinya itu hilang. Nyerinya hilang bukan tunggu berapa minggu kemudian ya, dalam berapa jam. Mereka merasakan langsung kok nyerinya hilang, dan ya sudah teruskan aja. Tapi ada juga yang kemarin itu kanker payudara ya, dia memang untuk menunggu operasi ya, dia masih nunggu BPJS, urusan dan sebagainya. Namanya cancer ya, bisa saya biopsi, saya diagnosis, bantu semuanya, menunjukkan jenisnya infiltrating ductal carcinoma ya. Nah, dia masih akan tumbuh lebih besar lagi. Nah, supaya tidak tumbuh besar lagi ya, supaya kankernya bisa saya kurung ya, saya blok maksudnya ya, hambat pertumbuhannya, itu saya gunakan alpha meta, pengganti karbohidratnya, tapi yang lainnya bebas, terus alpha spin saya gunakan juga. Nah, saya iseng nih, sebelum operasi, saya periksa klinisnya, saya bandingkan dengan USG-nya juga, ya, dengan USG tapi operatornya yang sama loh ya, jangan operator yang beda, dokternya yang melakukan USG beda, operator yang sama. Dia membandingkan, kok tambah mengecil ya. Terus pasiennya juga sendiri saya tanya, dok, benjolannya kayaknya lebih kecil daripada waktu ketemu dengan dokter sebulan yang lalu. Nah, dengan asumsi seperti itu kan bisa kan kita kuasai seperti itu. Jadi kanker nasofaring ya dia kemo radiasi harus dijalani. Tapi gimana tubuhnya supaya kuat ya, itu konsumsilah yang mengandung polisakarida minimal ya 30 gram. 30 gram sehari. Kalau bisa lebih bagus ya. Bisa sampai 100 gram. Nah, itu bagus juga. Terus kemudian saya taruh alpha spin di kanan kirinya gini. Nah, nanti akan terasa dia. Tidak lama dia, dalam berapa jam akan terasa nyerinya hilang. Terus kemudian kita tahu efek samping dari radioterapi ya, radiasi itu selain kankernya kena, di situ kan ada jaringan yang sehat ya. Jaringan sehat apa? Tenggorokan ada, saluran cerna di sini kan ada juga. Itu juga terganggu juga. Jadi kankernya kena, jaringan sehatnya juga kena. Tapi dengan penggunaan alpha spin pernah saya gunakan tuh pasiennya dengan kanker nasofaring juga. Tapi dia tidak bisa nelan. Kami tidak bisa nelan ya. Saya gunakan airnya alpha spin tuh, dia bisa lancar. Sampai saya pakai kanal alpha spin kanan kirinya itu. Bagus pasiennya. Jadi keluhannya itu kok jadi enak dok ya. Tidak lama itu waktunya, cuma butuh 1-2 jam. Langsung terasa. Akhirnya saya sarankan ya udah pakai terus saja Pak. Oke dok, cukup jelas ya, fantastik banget ya. Jadi sangat membantu sekali ya untuk terutama juga pasien kanker tuh banyak sekali memang yang terbantu sekali ya. Jadi tetap medis tetap jalan, barang alpha spin alpha meta membantu melewati kemo dan sebagainya dengan sangat baik ya. Ya, tapi kita harus ingat ya, pada kanker ya, kadang ada satu titik poin yang diobati apapun ya tidak sembuh, langsung dia nyungsep ya. Sama seperti kita bayangkan ya, pesawat ya jatuh terus ke bawah kan, nyungsep ke bumi ya. Nah, tergantung kita tolong di stadium poin yang mana. Kalau stadium poin mana kan tidak bisa pesawat begini langsung naik balik begini kan tidak bisa. Dia harus landai begini kan. Naik begini kan. Nah, pada waktu naik begini ya kalau dia melewati titik yang tidak bisa balik nyentuh tanah. Oke. Jadi kita bayangkan seperti itu. Jadi kalau kanker kita titik poin mana yang kita intervensi. Kalau titik poinnya pada waktu kita intervensi memang dia membaik, tapi
sudah tidak bisa pulih. Dia pulih pun dia harus menyentuh tanah seperti pesawat itu. Nah, hancur juga seperti itu. Jadi titik point no return katanya. Ya, setuju dok. Memang ya itu memang kondisinya sudah mungkin terlalu parah ya. Terus ya tetap semua juga kembali kepada Tuhan ya. Itu menurut saya ya. Jadi tapi yang penting berusaha dulu ya. Jangan menyerah dulu, berusaha dulu ya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak loh Dr. Sugeng ya atas kesempatan dan waktunya, ilmunya. Banyak sekali yang ini pasti banyak orang yang tertolong lagi loh dari kesaksiannya Dr. Sugeng. Ya, betul. Memang masih banyak pertanyaan, itu seperti apa ya nanti Pak Hardia? Ya, memang kita ya kami mohon maaf juga ya teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya ya. Kami mohon maaf sekali lagi ya. Nanti teman-teman bisa tanya kepada pribadi kepada yang membagikan link ini kepada Anda ya. Jadi nanti bisa konsultasi secara mungkin memang mereka tidak bisa menjawab secara lengkap atau detail seperti Pak Dr. Sugeng, enggak apa-apa, tapi mereka punya pengalaman juga dari segi pengetahuan produknya ya. Dan pengalaman testimoni mungkin kasus-kasus yang juga mirip dengan yang teman-teman alami, seperti itu ya. Memang prinsipnya sama ya, tetap kembali ke pola hidup sehat dan salah satunya memang Alpha Meta ini ya makanan sehatnya seperti itu ya sama sebenarnya dari semua pertanyaan itu sebenarnya kalau saya boleh simpulkan ya dok ya, jadi Alpha Meta itu adalah makanan sel, Alpha Spin itu adalah ibaratnya gelombang alam yang terbaik ya. Nah itu mengharmoniskan dan dua ini dikombinasikan akan meningkatkan self healing tubuh kita ya. Nah pada akhirnya self healing tubuh kita tergantung tubuh kitanya ya, dan juga pada Tuhan pastinya harus berserah pada Tuhan dan berdoa yang terbaik pada Tuhan ya. Kita berusaha tapi yang pasti kalau banyak teman-teman di luar sana yang terbantu ya, bisa hari ini bisa sehat kembali, selalu ada harapan ya dok ya, betul ya dok ya, selalu ada harapan ya. Yang penting jangan menyerah dulu, berjuang dulu ya, seperti itu. Oke, itu dulu ya. Itu dulu ya. Kami mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ini ya. Ya tadi kami mungkin ada guyon atau apa, mohon maaf ya kalau ada salah kata sekali lagi ya. Itu aja teman-teman, kami rasa sudah cukup. Ya nanti kalau mau pengen tanya lebih dalam tentang produknya juga, mungkin cara mendapatkannya atau berapa investasinya produknya bisa tanya kepada teman yang membagikan link ini. Ya, itu aja. Terima kasih sekali lagi buat Pak Dr. Sugeng. Terima kasih Pak Dr. Sugeng. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang menyaksikan. Ya kan? Semoga kita sehat selalu ya semuanya. Amin. Ya. Yang sakit tambah pulih cepat seperti itu gitu. Oke, itu aja saya rasa kami akan akhiri. Setelah ini teman-teman bisa live ya yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Silakan hubungin pengundang yang memberikan linknya ini. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Bye-bye. Bye.